Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Kuncoro. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan memakai berita nyinyirin presiden di media sosial dibui 4,5 tahun. Apakah kalian setuju dengan pasal RKUHP ini? Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang segera disahkan oleh DPR, nyinyirin presiden bisa dipenjara. Maksud nyinyirin presiden merujuk ke penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden. Bila penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden dilakukan via media sosial, pelaku bisa dibui 4,5 tahun. Apakah Anda setuju atau menolak pasal ini? Pasal soal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ini termuat dalam draft RKUHP versi 2019. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan draft inilah yang bisa diakses publik dan dilanjutkan proses legislasinya sampai saat ini. Pasal penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden ada di pasal 218, 219, dan 220. Penyerangan terhadap kehormatan presiden dan wakil presiden bisa dipenjara maksimal 3,5 tahun. Bila penyerangan semacam itu dilakukan lewat media sosial atau menyebarkan via media sosial, maka ancamannya bisa 4,5 tahun. Ini adalah delik aduan. Artinya pihak yang merasa kehormatannya diserang atau melapor ke aparat hukum terlebih dahulu supaya pihak terlapor diproses secara pidana. Namun demikian, bila yang dilakukan orang tersebut adalah demi kepentingan umum, maka itu bukanlah termasuk penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden. Pasal penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden ada di pasal 218, 219, dan 220. Penyerangan terhadap kehormatan presiden dan wakil presiden bisa dipenjara maksimal 3,5 tahun. Bila penyerangannya semacam itu dilakukan lewat media sosial atau menyebarkan via media sosial, maka ancamannya bisa 4,5 tahun penjara. Ini adalah delik aduan. Artinya, pihak yang merasa kehormatannya diserang harus melapor ke aparat hukum terlebih dahulu supaya pihak terlapor diproses secara pidana. Namun demikian, bila yang dilakukan orang tersebut adalah demi kepentingan umum, maka itulah bukan termasuk penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden. Berikut adalah pasal-pasal yang dimaksud. Pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dan yang kedua, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagai yang dimaksud pada ayat yang pertama, jika perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya ada pasal 219. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui, umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori 4. Selanjutnya yang terakhir ada pasal 220. Yang pertama, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 218 dan pasal hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Dan yang kedua, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.